Nah, ternyata bukan hanya saya yang tegang ya, Vena juga. Shalom, Kejicians. Oke, pertama-tama saya mau say thank you buat home pastors, buat Pastor Isia, Pastor Andre walaupun nggak di sini, Pastor Ruben, Pastor Doni, buat kepercayaannya. Nah, saya singkat mereka Pastor Hard, tapi harapan saya semoga mereka tidak menyusahkan hidup kalian ya, Kejicians ya. Tapi biar mereka bisa membuat kalian semakin mudah mengenal Kristus. Masih ada yang belum nangkap? Hard, H-A-R-D, singkatan itu, nggak lucu ya? Aduh, untuk mencairkan suasana supaya saya nggak terlalu tegang. Nah, oke, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Devi. Saya istrinya Pastor Rizkia dan saya ibu dari 2 orang anak. Yang pertama yang ganteng Gideon, yang cantik Karis. Keduanya anugerah Tuhan. Nah, nggak terasa kita udah ada di minggu ketiga di bulan Januari di tahun yang baru. Apa kabar yang puasa Daniel? Atau nggak ada yang puasa Daniel di sini? 1 hari lagi. Oh, yang hari ini, yang mulai tanggal 1 ini hari terakhir, yang mulai tanggal 2 kayak kami, ini 1 hari lagi kami akan bertahan. Saya kepahitan sama babi. Terus terang ya, saya pengen segera bisa makan babi guling. Amin. Nah, tadi kita udah baca di Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 24. Saya beri judul sermon saya hari ini, New Creation, ciptaan yang baru. Ngomong-ngomong soal ciptaan yang baru, kemarin ada saudari kita yang memutuskan untuk dibaptis, boleh dong kasih tepuk tangannya buat Feni. Feni mau gantiin saya di sini, mau? Oke, saya bagi, buat Feni selamat menjalani hidup baru bersama Kristus dan di dalam Kristus, Immanuel. Saya bagi sermon saya hari ini dalam 2 poin. Yang pertama adalah hidup bagi dosa. Kita baca di ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, pada ayat bacaan kita dimulai di ayat ke-17 ada kata sebab itu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Sebab itu adalah kata konjungsi, artinya kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Jadi ayat ini tidak bisa kita pisahkan dengan ayat sebelumnya. Kalian gak perlu baca, saya kasih ringkasannya di ayat sebelumnya, di pasal yang ketiga. Rasul Paulus berdoa gini, supaya jemaat di Efesus dapat memahami betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Amin. Nah, terus ada kata di dalam Tuhan. Saya udah highlight warna yellow, lime, di dalam Tuhan. Sebab itu Paulus mengatakan dan menegaskan kepada jemaat Efesus di dalam Tuhan. Berarti gini, Kejicians, kita harusnya sesama anggota jemaat di dalam Tuhan harus saling menasehati, saling menegur, dan saling membangun. Jadi jika kita melihat saudara kita yang seiman hidupnya tidak berkenan kepada Allah, kita wajib mengambil bagian sebagai saudara seiman untuk menegur mereka di dalam Tuhan. Ingat ada kata sebab itu tadi saya sampaikan berarti motivasinya adalah kasih. Jadi jangan pernah menegur di luar kasih. Jangan menegur hanya karena motivasi, kita harus cek motivasi kita. Waktu kita menegur dasarnya harus kasih Kristus. Bukan karena kita merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lain atau kita lebih benar dari yang lain. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi tujuannya adalah untuk membangun mereka. Amin? Nah, kemudian untuk mereka yang menerima teguran, menerima encouragement, terimalah itu dengan hati yang bersyukur. Bahwa kakak-kakak di tempat ini, home pastors di tempat ini, ministry leader di tempat ini mengasihi kalian. Mengasihi kita semua, that's why mereka memberikan teguran. Mana mungkin kalau kita lihat ada saudara kita yang mau jatuh dalam jurang terus kita biarin aja.
Kan nggak mungkin. Kita pasti akan bilang stop, berhenti, ada jurang di sana. Sama halnya ketika kita melihat mereka mulai jatuh dalam dosa, kita harus jadi orang yang mau mengangkat mereka. Tapi saya tekankan sekali lagi, dasarnya adalah kasih Kristus. Nah, kalau terjemahan, jadi gini, izinkan saya untuk menggunakan terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk memudahkan. Karena ada beberapa yang saya lihat masa kini lebih mudah untuk dicerna. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata gini, kalau ini menggunakan kata di dalam Tuhan. Kalau terjemahan BIMK bilang demi Tuhan, bayangin loh, demi Tuhan. Rasul Paulus itu kayak bilang, kayak bersumpah, demi Tuhan loh, gak ada nama lain yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung. Dan Rasul Paulus bilang gini, demi Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin? Jadi gitu loh, demi Tuhan. Bayangin, ada kata jangan, dan ada kata lagi. Saya uraikan lagi. Kita sering banget lihat kata jangan. Jangan buang sampah di sini. Kalau ada kata jangan, berarti sebelumnya sudah terdapat pelanggaran di tempat itu. Contoh, jangan buang sampah di sini. Wong di sini bukan tempat sampah, kita buang sampah di sana. Akhirnya ditempellah pengumuman, jangan buang sampah di sini. Atau jangan parkir di sini. Karena pemiliknya merasa terganggu karena kita parkir di situ. Karena sebenarnya itu bukan tempat parkir. Kemudian ada kata lagi. Kalau ada kata lagi berarti sudah ada penekanan. Karena itu sudah pernah terjadi berulang-ulang kali. Oke? Jelas ya? Nah, tapi kita kan orang Indonesia, Orang Indonesia itu identik dengan melakukan hal yang dilarang. Karena aturan ada untuk dilanggar. Oh, haleluya. Nah, tapi gini, kita harusnya nggak boleh ikut-ikutan. Kita harusnya tampil beda. Kalau kita sama kayak dunia, apa bedanya kita sama dunia ini? Nah, jadi taatilah aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu baik buat kita. Ya, aturan ada untuk kebaikan kita, bukan untuk dilanggar. Dan apalagi itu jika sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran yang absolut. Mutlak, wajib. Amin, amin. Oke, nah waktu saya mempelajari kitab Efesus, saya juga mencari berbagai sumber. Jadi ini sekedar informasi juga dan biar menambah pengetahuan kita. Kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah sebuah kota yang sangat besar di mana kota ini merupakan pusat penyembahan dewa-dewa Yunani Romawi, dan selama 2 tahun Rasul Paulus memberitakan Injil di sana. Puji Tuhan, setelah 2 tahun penginjilan Rasul Paulus itu efektif, menghasilkan jiwa-jiwa dan banyak yang menjadi pengikut Kristus. Tapi beberapa tahun kemudian Rasul Paulus dipenjara oleh orang-orang Romawi dan dia menulis surat ini di dalam penjara. Bayangin ya, bayangin. Tubuhnya Rasul Paulus boleh dipenjara, tapi itu tidak memenjarakan semangatnya untuk memberikan nasihat buat jemaat yang ada di Efesus. Nah, terus tubuhnya Paulus boleh dipenjara, tapi semangatnya tetap berkobar untuk memberitakan Injil. Can you imagine ada narapidana yang di dalam penjara dan dia memberikan kepada nasihat kepada orang yang di luar. Kita mungkin pikir, urus aja dirimu sendiri bro, kamu aja di penjara ngapain ngurus kita. Ya, tapi gini, kayak saya bilang tadi, Paulus boleh secara fisik dia di penjara, tapi dia merdeka dalam roh dan pikirannya. Apa kabar dengan kita, Kejicians? Kita mungkin bilang bahwa kita bebas, tapi jangan-jangan kita sedang di penjara. Pikiran kita di penjara, roh kita di penjara, jiwa kita di penjara. Karena kita penyembahan ya berhala, menyembah apa yang kita sembah selama ini. Nah, apa saja sih ciri-ciri perbuatan orang yang tidak mengenal Allah? Nah, selain menggunakan terjemahan baru, tadi saya udah bilang saya akan pakai BIMK. Di ayat 17 sudah diuraikan gini, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan satu ciri-cirinya, pikiran yang sia-sia. Kalau BIMK bilang pikiran yang tidak-tidak. Nah, kita masih ada di awal tahun yang baru, masih identik dengan resolusi. Nah, pikiran yang sia-sia, apakah resolusi kita tahun ini? Apakah hanya dipenuhi dengan pikiran yang
sementara yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia itu apa sih, C? Hal-hal sia-sia itu hal-hal yang sementara, yang tidak bersifat kekal. Contoh, misalnya, oke, saya punya resolusi supaya tahun ini saya ganti status. Dante. Misalnya, ganti status ya, terus mulailah. Jangan tertuduh, David ya, pakai David aja kalau gitu ya. Jadi maksudnya adalah jangan kita misalnya resolusi kita cuma oke, aku pengen ganti status, jadi aku mengejar berupaya bagaimana supaya aku mulai ke Fit Hub supaya ada ototnya. Atau misalnya yang agak gemuk-gemuk, misalnya yang sehat-sehat, oh aku mau diet. Nah, gak apa-apa, it's okay. Kita punya resolusi, tapi tapi jangan sampai pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal itu, Kejicians. Kalau kita hanya dipenuhi dengan hal itu, contoh lain lagi. Oke, tahun 2024 saya mau mengejar cuan. Cuan, terus Tuhannya dibuang. Halo. Nah, firman Tuhan bilang kayak gini, jangan hidup dengan pikiran yang sia-sia atau yang tidak-tidak, yang sementara. Yang kedua, apa sih ciri-ciri jemaat di Efesus? Kenapa sampai Paulus harus menasihatkan mereka? Oke, selain mereka punya pikiran yang sia-sia, yang kedua pengertian yang gelap atau jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, kita ini harus waspada, Kejicians. Kalau kita sudah malas, kita tidak punya waktu, kita banyak alasan untuk datang sama Tuhan, kita banyak excuse untuk baca firman Tuhan dan untuk datang ibadah. Contoh, tugasku masih banyak. Aku gak bisa ibadah. Aduh, waktuku kurang. Tugasku menumpuk, belum lagi kerjaanku. Gak mari-mari. Tetapi dengan handphone kita scrolling sosmed. Dan kita main PES berjam-jam. Ups. Halo. Jadi kayak gitu, Kejicians. Hati-hati, jangan-jangan kalau kita adalah tipe orang yang seperti itu. Kita sudah termasuk orang dengan pikiran dan pengertian yang gelap. Apa yang dimaksud pengertian yang gelap? Gelap adalah kondisi di mana tidak ada Tuhan. Ketika kita jauh dari persekutuan dengan Allah, berarti kita sudah menjauh dari Tuhan. Pikiran kita, pengertian kita gelap. Bagaimana bisa kita ketika nggak ada Tuhan terus kita jadi terang? Nggak mungkin. Ruangan ini ada terang karena ada cahaya, karena ada lampu. Ketika lampu dimatikan, ruangan ini otomatis gelap. Itulah keberadaan kita tanpa Tuhan. Jadi gelap adalah kondisi di mana kita tidak adanya terang, tidak adanya Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan hidup kita gelap. Dan kalau kita menjalani hidup kita dengan gelap, kita bisa nabrak sana sini, babak belur. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita belajar apa sih penyebabnya. Di ayat ini dikatakan, karena di ayat yang ke-18 bagian yang hampir terakhir. Karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikatakan karena mereka bodoh atau tidak punya pengetahuan tentang Allah. Di sini saya sampai hafal ya, Pastor Rizkia sering banget bilang gini, dibutuhkan waktu yang kekal untuk mengenal Allah yang kekal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang kekal kalau kita nggak punya waktu untuk mengenal Allah yang kekal? Ya, nah gini, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya belajar bagaimana kita bisa mengenal tentang Allah. Kita harus belajar teologi. Jangan sampai kayak saya mengaku dulu saya itu bilang gak usah lah belajar teologi, biar itu bagiannya hamba Tuhan, bagiannya pendeta. Saya dulu kayak gitu. Tapi saya bertobat. Kalaupun saya bilang kayak gitu berarti saya sedang berteologi. Berarti saya sedang membatasi, ya itu teologi saya tentang Tuhan. Ya, nah tapi firman Tuhan bilang gini, tanpa pengetahuan menjadi liarlah rakyat. Kita tanpa firman Tuhan bodoh. Ingat saya bilang di awal, peraturan ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ketika kita melanggar firman Tuhan, kita terbalik, Kejicians. Kita harusnya menaati firman Tuhan, bukan melanggar firman Tuhan. Kalau mereka di sini dikatakan karena kedegilan hati mereka. Karena mereka sudah bodoh, gak punya pengetahuan tentang Allah. Kalau bagaimana kita bisa punya pengetahuan kalau kita gak pernah mau untuk mengenal Tuhan. Kalaupun kita bilang bahwa aku mau mengenal Tuhan, tapi kita gak pernah baca firman Tuhan.
Gimana caranya bro, sis? Gak bisa, gak akan pernah bisa. Karena Tuhan membukakan dirinya melalui firman-Nya. Amin. Contoh, anak saya nih, Gideon. Saya harus suruh dia setiap hari belajar bersama gurunya, Miss Devi. Saya kalau di rumah jadi Miss Devi. Saya harus suruh dia belajar kalistung, membaca, menulis, menghitung supaya dia jadi pintar. Kalau dia nggak belajar berarti bodoh. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak mau belajar tentang Tuhan, kita nggak mau belajar tentang firman Tuhan, sorry to say, kita jadi orang yang bodoh dalam dunia ini. Kita mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Nah, yang Pastor Andre dibuang. Harus didoakan Gegesians. Nah, kita harus punya hati yang lemah lembut untuk menerima teguran. Gini, jika firman Tuhan bilang gini, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi kalau saya percaya bahwa semua kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Kita suka kadang-kadang atau seringkali kita suka kayak gini. Kalau kita dengar firman Tuhan, firman itu bukan untuk aku tapi untuk dia, senggol yang sebelahnya, dia. Atau kita juga, oke, nggak apa-apa, aku dengar firman Tuhan, tapi kita hanya sekedar mendengar saja, tapi kita nggak mau melakukan. Ya itu ya podo ae sama aja. Benar nggak bahasa Jawaku? Podo ae sama aja. Nah, terus perasaan mereka telah tumpul, alias tidak tahu malu. Bayangin, orang yang kayak gini, hidupnya dia sudah nggak peduli, wes nggak tahu malu. Dia hidupnya semau gue. My life is my rule. Padahal firman Tuhan bilang apa? Nama baik lebih berharga daripada emas atau perak. Artinya kita ini harusnya menjaga kehidupan kita. Hidup jangan bikin malu, Gegesians. Ingat, kita ini perwakilan kerajaan Allah. Gak apa-apa, masuk aja. Nah, akibatnya jemaat di Efesus, mereka mengikuti segala hawa nafsu dan itu mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau bahasa Indonesia masa kini bilang gini, mereka mengikuti hawa nafsu dan hidup cabul sesuka hati. Ngeri gak sih Gegesians? Firman Tuhan bilang gini, dosa perzinahan dan percabulan itu terjadi di dalam tubuh. Artinya apa? Saya ngomong ini tidak sedang mendikotomi ya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa bobot dosa percabulan itu jauh lebih besar daripada dosa yang lain. Kita tahu bersama, sin is sin. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa putih. Hanya beda jenisnya aja. Akan tetapi, Rasul Paulus bilang gini di 1 Korintus. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Gak ada di situ nggak ya? Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, karena dosa percabulan terjadi di dalam dirinya sendiri. Gini, tapi tubuh kita ini kan bait Allah. Harusnya kita menjaga kehidupan kita dengan baik, dengan kudus. Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada percabulan. Kenapa sih saya bisa ngomong ini? Karena gini, seks adalah gift from God yang hanya bisa di-unboxing di dalam lembaga pernikahan. Karena itu menggambarkan hubungan Allah, hubungan Tuhan dengan gerejanya, hubungan Tuhan dengan mempelainya. Dan itu nggak boleh dinikmati di luar pernikahan. Kalau kita menikmati seks di luar pernikahan, itu namanya kita sedang makan buah terlarang. Nah, ini kok jadi bahas ini ya? Tapi saya anggap kita semua di sini sudah dewasa.
Kayak tadi saya bilang, kalau kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan jangan keraskan hati. Jadi ketika kita mendengar ini, saya anggap kita semua sudah dewasa. Nah, terus gimana dong yang sudah terlanjur main-main? Yang sudah terlanjur gimana? Ya bertobat. Jangan sampai kita bilang, ya sudah terlanjur, gas aja lah. Oke gas. No, maaf. No. Nah, kalau kembali ya. Nah, kalau kita sudah terlanjur jangan di oke gas, tapi harus direm. Kalau kita sudah terlanjur, firman Tuhan bilang apa sama perempuan yang ketahuan berzina? Berhenti, stop, dan jangan berbuat dosa lagi. Kita percaya Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi kita percaya Allah kita juga Allah yang kudus. Amin. Nah, ingat nasihat Rasul Paulus ayat 17 tadi, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup dan kita masih melakukan hal-hal yang tadi, kita ulangi lagi dan lagi, kita berarti sama kayak jemaat di Efesus. Nah, berarti artinya katanya apa? Stop, berhenti di sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Saya sangat percaya itu. Tuhan kita itu Allah yang sangat baik, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang penuh kasih. Nah, jadi artinya gini, kalaupun di dalam kelemahan kita masih mungkin saja hidup seperti orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Efesus tadi. Kabar baiknya adalah Dia Tuhan yang mau menyambut kita dan memanggil kita kembali pulang. Saya masuk di poin yang kedua, hidup bagi Allah. Ayat 20 bilang gini, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya akan bahas ini ayat per ayat. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Di terjemahan baru ngomongnya tetapi kamu bukan demikian. Tapi waktu saya baca ini, saya merasa terjemahan ini kurang pas. Tapi kamu bukan demikian, kok agak kontras dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang kita baca tadi. Di ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Karena di sini tetapi kamu bukan demikian titik. Agak kontras dengan ayat yang kita sudah baca tadi. Karena jelas-jelas di ayat yang tadi, Paulus sampai menasihatkan mereka supaya mereka berhenti dari hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka sudah melakukannya lagi dan lagi. Jadi saya mencari terjemahan yang lain dan menurut saya yang lebih pas, oke, saya buka di terjemahan baru edisi yang kedua, bilangnya kayak ini. Oke, saya baca dulu. Di terjemahan, di terjemahan baru edisi yang kedua bilang kayak gini, ayat 20. Tetapi bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Tahu bedanya ya? Kalau tadi kita jadi senternya, tetapi kamu bukan demikian. Kalau di terjemahan yang lain bilang, tetapi bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Di terjemahan BIMK bilang gini, tetapi Kristus Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Senternya adalah Yesus, bukan kita. Dan di ESV bilang gini, but that is not the way you learn Christ. Artinya apa? Kamu belajar tentang Kristus bukan kayak gitu. Kita yang harusnya sudah mengenal Kristus, harusnya kita nggak hidup kayak gitu lagi, kayak Jesus. Kita yang bilang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, harusnya kita nggak hidup seperti itu lagi. Karena bukan demikian kamu belajar tentang Kristus. Kalau kita datang ke gereja setiap minggu, kita dengar firman, apalagi kita pelayanan komsel, kita sharing firman, tapi kehidupan kita masih seperti itu dan kita melakukannya lagi dan lagi. Sorry. Berarti kita bukan orang yang sudah mengenal Kristus, berarti kita masih adalah manusia lama. Kita masih adalah orang yang hidup bagi dosa. Nah, sekarang mari kita cek kehidupan kita. Jelas dari ketiga ayat tadi menekankan bahwa pengenalan akan Kristus harusnya mengubah hidup kita semakin serupa dengan Dia. Mari kita cek hidup kita. Apa yang orang lain lihat dari kehidupan kita? Nah, pengenalan akan Kristus harusnya mengubah hidup kita serupa dengan Dia. Karena jika kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita sedang menjadi serupa dengan dunia ini.
Mari kita cek. Mari kita cek kehidupan kita. Mungkin tiap minggu kita ke gereja. Tiap minggu kita ibadah. Bahkan kita melayani Tuhan. Tapi bahayanya jika kita melakukan semuanya tanpa pengenalan Tuhan yang benar. Tanpa mengenal Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Bahaya kita Christians. Karena tidak ada cara lain. Dan ini selalu dihotbahkan di mimbar ini. Tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan. Selain melalui firman-Nya. Loh mana je iki lagi. Iya karena ini yang saya bilang tadi. Pengenalan akan Tuhan di luar firman Tuhan. Itu bukan pengenalan. Kita sedang ditipu sama dunia ini. Karena jawaban dari kehidupan kita hanyalah dalam firman Tuhan. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena semua yang ada di dalam dunia ini sifatnya sia-sia, sifatnya sementara. Hanya Kristus saja yang kekal. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat ya, Rasul Paulus bilang, Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Yesus yang kita kenal bukan demikian. Artinya biar Kristus harusnya dikenal melalui hidup kita. Sekarang Kristus seperti apa yang kita perkenalkan melalui hidup kita setiap hari? Nah, saya kasih contoh, saya sebagai seorang ibu. Kalau setiap hari saya memarahi anak saya misalnya, setiap hari saya memukuli anak saya, setiap hari saya nggak sabar sama anak saya, itu adalah gambaran Kristus buat anak sekecil ini. Can you imagine mereka begitu besar akan jadi kayak apa? Jadi kita adalah gambaran Kristus bagi dunia ini. Dan doa saya dan harapan saya adalah kita memberikan gambaran Kristus yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai malah kehidupan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Malah orang gak mau datang ke gereja karena wong dia aja yang ngakunya Kristen, yang pelayanan, yang ke gereja setiap minggu, tapi hidupnya gak benar. Tapi bukan berarti bahwa kita harus hidup menurut hukum, bukan. Ingat bahwa kasih karunia Tuhan ada buat kita. Ingat bahwa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya, amin. Nah, ini kita hanya akan bisa memperkenalkan Kristus dengan benar pada orang lain. Poin saya, kalau kita mengenal Kristus dengan benar. Kalau kita mengaku Kristen kan pengikut Kristus nih artinya. Tapi hidup kita sama dengan orang yang tidak kenal Kristus. Pertanyaan saya, Kristusnya di mana? Jangan-jangan Kristusnya kita sembunyikan, kita tinggalin di rumah. Terus kita hidup semau kita aja. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Gimana sih cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Kan tadi saya bilang mengenal Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Gimana sih caranya? Jawabannya tadi saya sudah spill. Lewat firman-Nya. Terus pertanyaan selanjutnya. Terus kenapa kita perlu belajar mengenal Tuhan? Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Jawaban saya sederhana, supaya kita bisa tetap bertahan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu bersama bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh, yang begitu bising. Saya kasih contoh ya, kita nggak perlu belajar mengenal dunia. Tapi dunia itu yang selalu memperkenalkan dirinya sama kita. Contoh di media sosial. Tanpa kalian minta, video-video bisa masuk aja di FYP-nya kalian. Terus, misalnya saya nih lagi mau nyari sesuatu di toko orange atau toko hijau. Ya hitung berapa detik sosial media saya sudah penuh dengan produk-produk itu. Jadi sangat easy. Dalam satu genggaman kita bisa mencari apapun. Dan kita habiskan waktu kita berjam-jam untuk itu. Tapi kita sebaliknya, kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan. Nah, terus gimana dong C? Kan Tuhan itu kan harusnya lebih besar dong dari dunia ini. Betul, betul. Tuhan lebih besar dari dunia ini. Kuasanya lebih dahsyat dari dunia ini. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya loh lewat wahyu umum. Semua orang menikmati matahari yang sama. Semua orang kita menikmati udara yang sama. Kita hidup di dunia yang sama. Atau ada yang datang ke sini dia dari Mars terus ke sini. Kan gak ada. Kita semua menikmati yang sama. Wahyu umum yang sama. Tapi gini Christians, maukah kita masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan melalui wahyu khusus, yaitu firman Tuhan. Namanya aja khusus. Khusus itu berarti selected.
pilihan. Dan saya yakin dan percaya semua Kejicians yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Amin. Iya, tadi hujan, kalian bela-belain datang ke sini. Karena kalian mau bertemu dengan Tuhan, karena kalian mau mendengar firman Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena firman Tuhan bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena karunia Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dalam hati setiap kita. Tinggal kita mau nggak masuk, tinggal kita mau nggak kasih hidup kita dan kasih diri kita untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, Tuhan sudah kasih firman Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, perhatikan cara kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita setiap hari. Pilihannya cuma 2, kita mau hidup bagi dosa, poin saya yang pertama tadi. Kita mau dimuridkan sama dunia ini, atau yang kedua, kita mau hidup bagi Allah. Om Frankie sering bilang gini dan ini sering dikutip sama suami saya. Kalau kita baca buku-buku yang lain, penulisnya itu enggak bersama-sama dengan kita. Tapi luar biasanya adalah kalau kita sedang membaca firman Tuhan, sang penulis itu ada bersama dengan kita. Dan dia mau wahyukan dirinya dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 21. Ayat 21 jelas banget. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Artinya gini, kalau kita ini yang setiap minggu ke gereja dengan firman, hidup kita ini harusnya berubah dan berbuah. Amin, Kejicians? Kalau kita sudah dengar pengajaran, tapi hidup kita tidak berubah dan kita tidak berbeda, kita tidak menghasilkan buah, mohon maaf, berarti kita adalah orang-orang yang bodoh tadi. Bayangin, cuma di Efesus saja yang sudah mendengar langsung dari Rasul Paulus, mendengar tentang Kristus. Dan sudah menjadi pengikut Kristus, tapi mereka masih sangat mungkin untuk hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Mereka masih sangat mungkin untuk hidup kembali ke kehidupan yang lama. Kita sama halnya. Kita masih sangat mungkin untuk hidup dengan penyembahan yang sia-sia. Kita masih sangat mungkin untuk hidup dengan kehidupan kita yang lama. Dengan penyembahan kita yang lama. Atau mungkin kita meng-create penyembahan yang baru. Mulai ada hobi baru nih. Mulai ada sesuatu yang dikejar dalam hidupnya melebihi Tuhan. Itu sudah jadi berhala dan itu sudah jadi penyembahan. Dan Tuhan gak mau kayak gitu. Kalau kita masih kayak gitu berarti kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ingat tadi bukan seperti itu kamu belajar tentang Kristus. Next, di ayat yang ke-22 sampai 24. Saya kasih aplikasinya. Caranya gimana? Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 22 jelas bilang gini, ada kata harus menanggalkan manusia yang lama. Kita harus menanggalkan manusia yang lama. Harus artinya gini, tidak bisa tidak. That's the only way. Kalau kamu mau mengenal Kristus, kamu harus tanggalkan kehidupan kamu yang lama. Wajib. Tidak ada kata tidak. Kita tidak bisa hidup di dua kubu, Kejicians. Kita gak bisa hidup di dua kutub. Senin sampai Sabtu aku rohana. Minggu aku rohani. Gak apa-apa, yang penting Tuhan tahu. Aku mencintai Dia. Yang penting Tuhan tahu aku mengasihi Dia. Dosa tipis-tipis gak apa-apa lah. Cincailah. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, sorry, berarti kita seperti jemaat di Efesus tadi. Pikiran kita masih gelap, pengertian kita masih gelap, kita masih cinta akan dunia ini, bahkan mungkin kita lebih cinta akan dunia daripada Tuhan. Ingat, bukan demikian kamu belajar tentang Kristus. Bukan demikian Kristus. Halo, jelas firman Tuhan bilang, kamu harus menanggalkan manusia lamamu yang menuju kebinasaan. Artinya Kristus harus jadi center dari kehidupan kita. Jelas ya, upah dosa adalah maut.
harusnya yang kita terima itu adalah maut. Syukur kepada Allah, Christians. Nah, jadi kita harus menanggalkan manusia lama kita. Segala yang kita bahas di poin 1 tadi, manusia lama dengan ciri-ciri, pikiran yang sia-sia. Tanggalkan pikiran yang sia-sia. Dengan apa tadi? Pengertian yang gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita harus menanggalkan itu supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan gak hanya sampai sana. Dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalian ingat cerita tentang Lazarus? Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus setelah dia mati 4 hari. Yohanes 14 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nah, kita mungkin gak bisa relate, gak bisa bayangin di dunia yang sekarang ya. Di zaman sekarang mungkin kita gak pernah melihat orang yang sudah mati bangkit. Walaupun saya masih sangat percaya itu masih mungkin terjadi jika Tuhan mengendaki. Nah, tapi gini, mungkin gambaran yang lebih bisa kita bayangin, yang lebih sederhana walaupun gak sempurna adalah gambaran baju pasien di rumah sakit. Waktu saya pernah jadi pasien di rumah sakit, saya memakai pakaian itu. Tapi begitu saya keluar dari rumah sakit, begitu saya check out, saya harus meninggalkan baju pasien itu. Dan saya harus memakai baju saya yang baru. Kalau saya masih memakai baju pasien tadi, dan saya keluar, can you imagine? Saya keluar ke mall, saya pergi ke kantor pakai baju pasien, yang ada mereka pikir saya sakit jiwa. Dan itulah gambaran kita ketika kita hidup jadi orang Kristen tapi masih main-main sama dosa. Kalau kita mengaku bahwa kita sudah mengenal Kristus tapi kita masih main-main sama dosa, ingat aja baju pasien dan ingat aja gambarannya seperti apa. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 bilang kayak gini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kristus yang sudah membawa kita keluar dari kematian kepada kehidupan. Dan dia bilang gini, buka kain-kain kafan itu. Artinya apa? Tanggalkan semua hal sia-sia, semua hal yang hanya membawa kamu kepada kebinasaan. Dan gantikan dengan baju yang baru, yakni kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita gak boleh pakai baju orang mati, baju pasien dalam kehidupan kita. Gak boleh Christians. Karena ingat ini, Kristus sudah bayar kita, Kristus sudah mati buat kita. Harusnya kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Nah, saya ingat sering banget disampaikan di sini terakhir kalau nggak salah Pastor Andre yang bilang bahwa Kristus itu datang bukan mereparasi hidup kita. Bukan kayak handphone saya yang rusak, ingat cerita saya 6 bulan yang lalu handphone saya yang rusak, direparasi, apa jadinya handphone saya pecah lagi. Tapi Kristus nggak kayak gitu, Kristus nggak datang hanya mereparasi hidup kita. Tapi Kristus datang dan memberikan kita kehidupan yang baru di dalamnya. Mau gak kita masuk dalam kehidupan yang baru? Hidup bagi Kristus. Di tahun 2015, saya pindah ke Surabaya. Setelah saya menikah, saya pindah ke Surabaya. Buat yang belum tahu, sebenarnya sudah ketawa. I'm from Chicago. Iya, Cina campur Gorontalo. Lucu enggak? Nah, waktu saat itu saya bekerja di salah satu bank Australia. Boleh dong minta tolong Grace, saya hampir selesai. Saya bekerja di salah satu bank Australia yang ada di Indonesia. Bank ANZ yang ini, yang biru. Nah tapi karena satu dan lain hal, pada tahun 2018, ANZ itu melepas bisnis retailnya di Indonesia. Dan diakuisisi dan dibeli sama Bank DBS asal Singapura.
karena terjadi perubahan kepemilikan ini, otomatis semua sistem, semua produk, semua aturan, semua kebijakan, semuanya harus mengikuti bank yang baru. Saya ingat persis hari di mana sebelum Legal Day One itu adalah hari pertama di mana kami diakuisisi. Jadi semua karyawan itu lembur, kami harus beres-beres, mereka yang frontliner harus beres-beres bagaimana supaya bisa mengganti semua layout yang ada di bank, semua diganti. Dari warna merah, dari warna biru khasnya DBS, khasnya ANZ menjadi warna merah khasnya DBS. Semuanya diganti. Dan semua printer, termasuk semua perintilan-perintilan kecil diganti. Semua souvenir buat nasabah, semua pulpen, notebook, gantungan kunci, map, apapun semuanya diganti. Dan jika masih ada yang punya, yang mereknya ANZ, yang berlogo ANZ harus dibuang, harus ditanggalkan. Sama halnya dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Kristus harusnya membawa perubahan. Kita bukan lagi orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran kita yang sia-sia. Tapi pikiran kita harus diganti dengan berpikir yang di atas. Firman Tuhan bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kita bukan lagi orang yang hidup dengan pengertian yang gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi kita adalah orang yang hidup dan dikasih hikmat. Karena kita sudah dibawa oleh Kristus dari kematian diseberangkan kepada kehidupan. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita bukan lagi orang yang jauh tadi, tapi kita adalah orang yang dekat. Karena Kristus. Jadi harusnya karena kita tahu bahwa hidup kita sudah dibeli, sudah dibayar oleh pengorbanan Kristus. Dan kita sudah menjadi dekat dengan Kristus. Kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini, kita gak bisa apa-apa tanpa Kristus. Kita mati. Kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Karena ya Kristus yang sumber dalam kehidupan kita. Ingat khotbahnya Pastor Hizkia di awal tahun. Perhatikan awalnya, karena awal yang tepat akan menentukan destinasi kita. Saya rasa ini belum terlalu terlambat untuk kita menambahkan satu lagi resolusi dalam kehidupan kita. Satu resolusinya itu apa? Tanggalkan manusia lamamu dan kenakan manusia yang baru dalam Kristus. Biar saya berdoa lewat kehidupan kita yang baru, orang bisa lihat, benar-benar lihat ada Kristus. Ada Kristus loh dalam orang ini. Ada Kristus loh dalam dia. Salah satu kata kunci yang harus kita perhatikan adalah, tadi udah diulang-ulang, menanggalkan manusia yang lama dan menggantikan dengan manusia yang baru. Manusia lama kita jelas sekali bentuknya. Segala hal yang berhubungan dengan perbuatan dosa dan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun bagaimana dengan manusia yang baru? Siapa yang menyediakan manusia yang baru buat kita? Jelas jawabannya adalah Kristus. Dia yang menanggalkan kemuliaannya. Dan dia mengenakan dosa buat saudara dan saya. Dia yang menanggalkan status anak Allah. Supaya kita yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kasihnya. Bagian yang terakhir. Kristus yang mulia tidak mengenal dosa. Justru menanggalkan kemuliaannya menjadi manusia terbatas. Hidup dengan benar tapi justru mati sebagai manusia berdosa. Kristus yang terlebih dahulu menanggalkan kemuliaannya supaya melalui dia kita mengenakan manusia baru di dalam kemuliaannya. Dia rela menanggalkan statusnya sebagai anak Allah yang dikasihi supaya kita manusia yang layak dimurkai bisa mendapatkan status anak Allah yang dikasihi. Saya selesai. Soli Deo Gloria.